Dapat orang. Larangan mudik dan sosialisasinya telah dikeluarkan pemerintah terutama di daerah pembatasan sosial berskala besar. Namun masih saja banyak masyarakat yang nekat untuk mudik dan mencoba mengakali petugas. Di gerbang tol Buah Batu, Bandung, Jawa Barat, tim gabungan mencegah kendaraan yang ingin masuk ke kota Bandung. Petugas memaksa kendaraan memutar balik, terutama mobil-mobil plat nomor di luar Bandung. Sementara di Cilacap, Jawa Tengah, polisi memberhentikan kendaraan yang mengangkut pemudik. Setelah diperiksa data diri penumpang, kendaraan dipaksa memutar balik. Sedangkan di Brebes, banyak kendaraan dari Jabodetabek yang melintasi jalan tikus atau jalan alternatif untuk menghindari pemeriksaan polisi. Masih banyaknya pemudik yang nekat membuat Gubernur Jawa Tengah mengusulkan kepada gugus tugas COVID-19 untuk membuat tindakan yang lebih tegas sehingga para pemudik yang masih nekat bisa diproses hukum. Belakangan banyak ditemukan pemudik yang menghalalkan segala cara agar bisa pulang ke kampung halamannya, salah satunya menyewa truk towing untuk mengelabui petugas. Truk towing yang mengangkut mobil ini ternyata berisi 8 pemudik yang hendak masuk ke wilayah kota Semarang. Namun aksi para pemudik ini ketahuan petugas dan dipaksa memutar balik. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, warga masih nekat mudik ke kampung halaman. Lalu bagaimana membuat mereka sadar agar mematuhi anjuran pemerintah? Kami akan membahasnya dengan Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo. Selamat petang, Assalamualaikum Pak Ganjar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat sore, ya. Baik, Pak. Kenapa pengusulan untuk menghimbau masyarakat agar tidak mudik dan ada hukuman ya, Pak Ganjar? Kan ini sudah diberlakukan PSBB kan ya. Area-area itu sudah dilakukan PSBB, terutama di Jabodetabek. Kalau sudah PSBB kan nggak boleh keluar. Kalau kemudian itu keluar ya nanti manfaat PSBB-nya menjadi dipertanyakan. Apa bedanya PSBB dengan tidak PSBB? Baik, Maka penegakan undang-undang karantina menjadi penting gitu. Baik, Pak Ganjar, sejauh ini menurut kepolisian tidak ada sanksi, hanya akan diputarbalikkan. Dengan diputarbalikkan seperti ini sudah terbukti, Pak, di Jawa Tengah masih banyak yang nggak disiplin dan masih colong-colongan gitu, Pak. Sampai hari ini kita mencatat terus-menerus, Mbak. Setiap malam kita berjaga, bahkan double check gitu. Jadi kalau dicek di checkpoint ya, checkpoint yang ada di perlintasan-perlintasan jalan, itu kita mungkin tidak bisa mengontrol, kami dari Jawa Tengah. Tapi sekarang kita cek di tingkat desanya, kan mereka sampai ke desa masing-masing nih, Mbak. Maka kita membuat apa yang disebut sebagai Jogotongo. Jogotongo itu menjaga tetangga, akhirnya Kades bergerak, RW bergerak, mereka dicatetin. Terus teman-teman pendamping desanya lapor kepada kita. Dan ternyata sudah 80.000 lebih begitu, mereka tetap aja membolos begitu. 80.000 itu sejak tanggal 24 April apa sejak awal imbauan untuk tidak mudik, Pak? Enggak, baru beberapa hari yang lalu kok, karena ini sistem yang kita coba upload, jadi dugaan saya lebih dari itu begitu. Nah, kalau kemudian dengan melihat kondisi seperti ini, yang kita khawatirkan bukan cerita membolosnya, mereka nekat, mereka cari jalur tikus dan sebagainya. Intinya kan kita mau menahan orang agar potensi-potensi penularan COVID-19 ini bisa dicegah, kan intinya gitu ya. Maka kalau kemudian kita mau betul-betul menegakkan itu ya di daerah PSBB itu pagarnya lebih tinggi lah gitu. Bahwa itu kemudian mau dikembalikan dan sebagainya silakan, tapi undang-undang karantina sudah ada dan bisa ditegakkan. Ketika kemudian memang tidak terlalu tegas kan orang enggak kok nanti enggak apa-apa. Ya mereka akan berikhtiar terus-menerus begitu. Baik, Pak Ganjar, kalau usulan dari Anda adalah hukuman yang paling tepat untuk mendisiplinkan pelanggar yang mudik. Hukuman seperti apa, Pak, yang menurut Anda pas, Pak? Pakai aja undang-undang karantina. Undang-undang karantina ada denda maksimum 100 juta, hukuman maksimum 1 tahun. Ya tinggal nanti pengadilan saja yang memutuskan. Dia akan diputuskan berapa lama begitu ya. Artinya undang-undang ini bisa ditegakkan begitu. Nah kalau kemudian ini tidak, kan tidak ada deterrent efeknya. Tidak ada efek jerahnya maka akan berjalan. Yang kedua, preventifnya mungkin lebih baik kali ya. Preventif yang lebih baik itu begini. Pagar mangkok itu lebih hebat dari pagar tembok. Kalau kita mau kasih tembok di pintu-pintu keluar ya, orang akan melompat. Mungkin temboknya dibolongin. Tapi dengan pagar mangkok, mereka yang pulang kan rata-rata karena nggak punya kerja, nggak bisa kerja, di PHK, terus kemudian kontrakan habis nggak bisa bayar karena nggak bisa kerja. Maka mangkoknya yang diisi
maka mereka tetap stay di wilayah PSBB, terus kemudian kita suplai makanan. Sumbernya dari mana? Ada dari pemerintah pusat, ada dari pemerintah provinsi atau kabupaten kota, atau barangkali kita bisa bergotong royong. Pak Ganjar, ini warganya di Jawa Tengah nih, gitu. Oke, bisa dijamin nggak di situ? Nah, kalau kemudian itu bisa kita jamin, ya menurut saya selesai persoalannya. Tapi kalau kemudian tidak bisa, atau perlu kemudian kita membantu ke sana. Dan sementara ini Mbak, kami kemarin mencatat kurang lebih ya 60.000 lah, 60.000 lebih sedikit yang kita minta untuk mendaftar. Dan setiap hari masih WA saya ke medsos saya, mereka mendaftarkan terus-menerus. Terus kita verifikasi terus-menerus. Kurang lebih yang verified itu sekitar 12 ribuan kemarin itu. Nah, kalau kemudian ini masih terus kita verifikasi, ya sudah 12.000 ini kita siapkan tim untuk nanti kita kirimi makanan di tempat masing-masing yang ada di sekitar Jabodetabek begitu. Baik, Pak Ganjar tadi Anda menyebut itu. Iya, Pak Ganjar tadi Anda menyebut angka 80.000 yang sudah lolos masuk ke Jawa Tengah. Kira-kira berdasarkan evaluasi perbatasan wilayah baik provinsi, kabupaten kota dan juga desa ini lengangnya atau lolosnya di mana, Pak? Lengangnya ya di checkpoint-checkpointnya kan mereka tadi sudah ada disiarkan oleh news tadi ya, Andekan Robo, jalur tikus dan sebagainya. Kalau kita mencatat Mbak, yang sudah mudik sebelum PSBB juga, kita udah 600.000 lebih Mbak. Wow. Itu udah 600.000 lebih, udah hampir udah banyak lah ya yang mudik. Bahkan sekarang banyak yang izin ke saya, bagaimana Pak, kami mau mudik boleh nggak, kami nggak dapat kerja ini. Maka kata-kata saya belum dapat bantuan itu sekarang menjadi kalimat yang paling banyak saya terima di handphone saya. Apa jawaban Pak Ganjar ketika mendapatkan teks itu, Pak? Saya kasih nomor handphone, nomor telepon dan WA kantor penghubung Jakarta. Kalau enggak kemudian itu saya teruskan ke sana, kita kirimi saat itu Mbak. Kalau memang mereka tidak bisa makan beneran kan ya berdosa kita. Baik, Pak Ganjar tadi Anda menyebut pagar mangkok, yaitu dengan mengisi mangkuk-mangkuk perantau asal Jawa Tengah yang berada di zona merah, misalnya di Jabodetabek. Sejauh ini dari Pemprov Jawa Tengah sendiri sudah mendata Pak, ada berapa warga Anda yang berada di daerah merah? 60.000 lebih yang terdaftar di kita. Maka tadi kita verifikasi terus, sudah 12 ribuan kalau nggak salah. Dan ini masih kita verifikasi terus-menerus. Belum yang dikasih bantuan secara langsung. Awal-awal dulu Mbak ada buruh-buruh yang sudah tidur di pinggir jalan begitu karena proyek flyover-nya sudah selesai. Beberapa kemudian dia sudah tidak bisa makan kemudian melaporkan. Dan saya tanya Mbak, Anda kok punya nomor telepon saya dari mana? Dibagi Pak sama teman-teman Pak gitu. Jadi sekarang tiap hari saya buka itu di medsos saya. Ya udah, penghubung kami kantor perwakilan Jateng di Jakarta sekarang memang cukup sibuk. Saya minta konsentrasi saja sama soal ini agar PSBB di Jabodetabek ini sukses. Kalau PSBB-nya di sana sukses, maka ini tidak akan merembes ke Jawa Tengah. Nah, kalau Jawa Barat besok juga melakukan PSBB, maka sebenarnya Jawa Tengah punya dua saringan gitu. Kalau dua saringan ini masih lolos ya kita sendiri harus mengkoreksi lah sebagai penyelenggara negara gitu. Baik Pak Ganjar, sejauh ini apa sih Pak upaya yang Anda lakukan mungkin ke yang lebih tinggi gitu ke pemerintah pusat untuk semakin mengetatkan aturan larangan mudik ini dan juga dengan memberikan sanksi penjara dan juga denda 100 juta rupiah Pak? Iya sebenarnya itu kan ketentuan undang-undang ya, undang-undang karantina ya. Jadi kalau itu kemudian bisa diterapkan maka ini mungkin akan ada deterrent effect. Contoh aja, penolakan jenazah banyak. Terus kemarin akhirnya orang dipidanakan. Sekarang akhirnya orang kan berhitung kan Mbak untuk menolak jenazah COVID-19 begitu. Nah barangkali sistem punishment itu kan satu juga selain menghukum kan membuat orang lain untuk tidak melakukan itu kan. Sehingga itu yang disebut efek jerahnya. Nah kalau kemudian itu bisa dilakukan mungkin ini adalah tindakan luar biasa yang harus kita ambil karena kita sudah menerapkan PSBB. Kecuali tidak menerapkan PSBB. Kalau tidak menerapkan PSBB sebenarnya bisa juga kita memaksa orang untuk pakai masker, memaksa orang physical distancing, memaksa memberikan ruang-ruang untuk mereka cuci tangan, mengatur tempat-tempat keramaian dan seterusnya. Yang selebihnya sekali lagi, pendekatan yang paling bagus adalah, sekali lagi saya ulang, pagar mangkok lebih hebat dari pagar tembok. Itu tolong dicatat. Kalau itu bisa dilakukan, maka udah yuk kita hidupi mereka, kita rawat mereka. Saya kira pengalaman di banyak negara juga seperti itu kondisinya. Baik. Kalau enggak, dia nggak bisa survive. Lebih baik bolos saja gitu. Baik, Pak Ganjar, ini menurut
keterangan dari Pak Ahmad Yuryanto, aturan mudik ini akan dilonggarkan begitu Pak. Lalu bagaimana terhadap usulan Pak Ganjar yang harus menegakkan hukum ini? Enggak kok, tadi barusan kita rapat sama Menko Maritim dengan Menteri Perhubungan, barusan sore ini tadi selesai. Akan ada surat edaran ke Menteri untuk mengatur sistem-sistem transportasi. Mudah-mudahan sih tidak begitu ya. Jadi pelonggaran itu dilakukan bukan pelonggaran sebenarnya, izin-izin khusus tertentu. Umpama nanti logistik seperti apa, kalau orang seperti apa, kalau mereka dalam perjalanan bisnis seperti apa, dan sebagainya. Ini dalam waktu 12 jam ke depan sampai dengan besok, kita masih diminta untuk memberikan masukan-masukan. Kalau dari Jawa Tengah kita siap aja. Kementerian Perhubungan saya kira sudah cukup baguslah tadi merumuskan beberapa hal yang dilemparkan kepada kita, sehingga perlunya apa. Umpama nih Mbak, kami ada banyak ABK. Tadi Gubernur Bali menyampaikan, banyak nih ABK yang mau pulang dari banyak negara dan akan mendaratnya di Bali. Nah bagaimana dengan orang dari Jawa Tengah? Apakah kemudian nanti dari Bali boleh ke Jawa Tengah? Nah sistem seperti ini bagaimana mengatur? Menurut saya solusinya gampang saja. Kalau memang itu harus kembali, mereka mesti disiapkan karantina di Jawa Tengah, kita jemput saja. Dengan penjemputan itu akan lebih aman karena mereka dikontrol. Tapi kalau liar kayak tadi yang ditampilkan oleh iNews kan, mereka pakai towing, kemudian mobilnya ditutup, mereka ngumpet di box, ditutup-tutupin. Jadi terus kita ini seperti kucing-kucingan begitu ya. Kalau kucing-kucingan sama rakyat untuk urusan sendiri, kita sendiri sebenarnya nggak nyaman. Maka rakyat kita edukasi bahwa ini bahaya loh, serius ini bahaya. Jadi kamu hati-hati, sudah banyak orang yang menularkan itu dan orangnya tanpa gejala dan itu bisa berarti kamu gitu ya. Jadi mari kita sayangi diri dan keluarga kita gitu. Baik, Pak Ganjar, tanggapan Anda terkait saat ini banyak warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, saat ini direpatriasi. Tentunya banyak juga yang akan kemudian pulang ke wilayah Anda, tanggapannya Pak Ganjar. Iya, kami koordinasi dengan Presiden, malah waktu itu Presiden pimpin sendiri soal ini. Bahkan sudah memerintahkan kepada Kemlu. Kami adalah derivat di bawahnya, ya, karena kami subordinasi dari pemerintahan pusat, maka di daerah menyiapkan. Tugas kami adalah menghitung yang dari Jawa Tengah berapa. Yuk SOP-nya kita siapkan, protokol kesehatannya disiapkan. Dari negara mana, dia nanti mendaratnya di mana, di sana diapakan dulu, biasanya diperiksa dan sebagainya. Perlukah karantina di tempat itu? Apakah kita perlu satu pintu di Republik ini untuk masuk? Umpama Mbak ini sudah terjadi Mbak, dalam jumlah sedikit. Mendaratlah kemudian di Sumatera Utara. Pak Wakil Gubernurnya kontak saya. Kemudian kita komunikasi, kita titipkan sebentar, terus kemudian kita jemput. Belum lagi Mbak, kami menangani cuma ada 11 sih. Mereka dari Sarawak, terus kemudian terdampak di Pontianak, nggak bisa pergi karena nggak ada transportasi. Di Pontianak juga nggak ada orang. Bagaimana? Siapa yang mau mengurus ini? Akhirnya kontak dengan saya, nggak tahu dia dapat nomor handphone dari mana. Akhirnya Disnaker kemudian menyiapkan. Dan dia naik kapal kemudian. Nah kapalnya mendarat kalau tidak salah malam ini. Beberapa kemarin juga sudah datang, langsung kita cek di situ, kita cek di situ. Ini sudah given pada soal seperti ini. Nah, maka ketika kemudian kita melakukan tindakan yang lebih keras, maka pada titik-titik yang ditutup pintunya itu, maka pada saat itulah kemudian kita menyiapkan tempat-tempat akomodasinya, bagaimana konsumsinya, sehingga kehidupannya menjadi bisa terjamin. Baik, Pak Ganjar, kita balik lagi tadi banyak celah-celah yaitu jalan-jalan alternatif atau jalan tikus yang kemudian jadi tempat lolosnya para pemudik yang masih bandel pulang kampung. Apakah sejauh ini hasil evaluasi juga akan menutup jalur-jalur tikus karena banyak sekali Pak, bisa jadi perumahan-perumahan atau gang-gang kecil gitu? Ini pertanyaan yang sangat bagus sebenarnya, betul juga. Ya mau tidak mau, suka tidak suka, ya itu mesti dilakukan checking, kontrol begitu ya. Nah selebihnya saya belum tahu, mungkin para ahli ilmuwan juga mempunyai sistem untuk mengontrol secara teknologi. Siapa tahu kemudian yang keluar dari sana plat nomornya apa, kemudian dicek, dipasang sensor-sensor atau kamera-kamera untuk kemudian bisa ngecek di area yang tidak tercover atau sulit tercover oleh kita. Dan itu kalau jalur tikus kan biasanya jalan-jalan kabupaten ya Mbak ya. Maka pada saat itulah kawan-kawan di kabupaten, di provinsi ini ikut terlibat di situ. Kami punya 127 Mbak dalam catatan kami ini lokasi penyekatan dari kabupaten kota yang ada se-Jawa Tengah. Nah kalau perlu kemudian kondisinya itu banyak yang membolos begitu, kemudian masuk dan sebagainya, barangkali ya ditambahi lagi checkpoint-checkpointnya sampai kepada jalan-jalan yang kecil. Baik.
Pak Ganjar, terakhir, katakanlah Pak Ganjar saat ini bisa berhadapan atau bertatapan langsung dengan masyarakat yang ingin sekali mudik, Pak. Apa himbauan yang bisa Anda sampaikan? Saya pesan betul untuk mudik, bukan apa-apa. Kalau kita kemudian atau panjenengan semuanya ini OTG, orang tanpa gejala, apa kemudian yang Anda pikirkan seandainya Anda pulang, kemudian orang di rumah yang sangat kangen itu memeluk dan kemudian tertular? Saya mengingatkan betul. Sekarang sayangi nyawa kita, sayangi kesehatan kita dan keluarga kita. Maka kalau kemudian Anda bisa membantu semuanya, tetaplah tinggal di sana, laporkan pada pemerintahan setempat, kemudian kita akan bisa bantu, sehingga sakitnya kita semua ini adalah salah satu yang memang memperjuangkan itu, memperjuangkan untuk tidak menulari. Dan ini bagian dari sikap patriotis panjenengan semuanya. Baik. Terima kasih Pak Ganjar sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Ayu Sore, Pak. Selamat malam. Malam, Mbak. Makasih.